Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Nailuhal Karimah, asli orang Kediri, dan saya sangat bangga menjadi warga Kediri. Panjenengan sedanten pripun kabare, sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir dalam rangka bersama-sama belajar tentang mengetahui bagaimana meraih sholat yang berkualitas dengan mengetahui atau kita sama-sama belajar tentang syarat-syarat sahnya rukun-rukun sholat berikut dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Mengapa kami angkat tema ini? Karena kami rasa sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana sholat ini menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, yang mana kita semua harus wajib mengetahui ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Ketika sholat tidak sah, maka ada salah satu kewajiban kita sebagai orang Islam yang tidak kita lakukan karena sholatnya tidak sah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita belajar tentang sholat, nggih. Yang pertama ini tentang syarat-syarat sholat, syarat wajib sholat. Dalam kitab I'anatul Thalibin itu disebutkan ya, syarat seseorang itu sholat, syarat wajib sholat itu sebelum, jadi gini, syarat wajib itu adalah sesuatu hal yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan sholat. Yang pertama apa? Harus beragama Islam. Lalu bagaimana untuk orang yang non muslim, seperti orang, bahasanya sekarang orang Kristen, orang Hindu gitu, orang apalagi agama lain, itu bagaimana? Dia tidak berkewajiban sholat. Kalaupun di suatu saat dia masuk pada agama Islam, dia baru berkewajiban sholat ketika dia melafadzkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dia berkewajiban sholat. Lalu bagaimana dengan yang sebelumnya, kehidupan sebelumnya ketika dia sebelum masuk Islam? Maka itu tidak termasuk menjadi tanggungannya. Dalam arti dia tidak wajib mengqadha sholat yang sebelum status dia Islam. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal dalam arti nyun sewu, orang gila contohnya, itu juga tidak wajib sholat, tidak ada berkewajiban sholat. Mengapa? Karena dia tidak bisa berpikir atau tidak terkena kewajiban wajib sholat dalam agama Islam. Kemudian orang yang pingsan, nyon sewu, apa namanya itu, opname gitu, yang apa namanya, opname lama ini ku namin nopo nggih, koma, itu juga dia tidak berkewajiban sholat saat itu. Cuman ketika dia sudah sadar, maka wajib mengqadha'i sholatnya. Dalam arti sholat ini harus dia dalam keadaan taklif. Taklif itu adalah sadar, berakal. Ngoten nggih? Sampun. Kemudian selanjutnya adalah balik. Orang ini harus balik. Maka anak kecil ya, ini belum wajib sholat. Namun dalam Islam ini ada namanya takaran untuk sholat itu ketika sudah masa-masa tamyiz. Tamyiz niku nopo? Tamyiz adalah usia seorang anak kecil yang sudah mencapai 7 tahun. Nah,
Tanda-tandanya tamyiz itu nopo? Dia bisa makan sendiri, dia bisa minum sendiri, dan dia bisa nyuwun sewu cebok sendiri. Itu ukuran tamyiz. Ketika anak kecil pada usia 7 tahun kok sudah bisa tamyiz, sudah bisa melakukan hal-hal tersebut sendiri, maka bagi orang tua, bagi kita ini wajib untuk menyuruhnya sholat. Yang berkewajiban menyuruh sholat itu kita sebagai orang tua. Ngoten nggih? Nah, misalkan anaknya ini belum berusia 2 tahun, sebelum 7 tahun ya. Nyuwun sewu mohon maaf. Sebelum berusia 7 tahun sudah pinter maemnya, maem sendiri sudah bisa, minum sendiri sudah bisa cawi sendiri, cebok sendiri. Maka bagi orang tua ini belum ada kewajiban untuk menyuruhnya sholat. Namun dalam konteks Islam itu dalam rangka tamrin itu apa? Melatih anak agar terbiasa melakukan sholat itu sangat baik sekali. Jadi sebenarnya membiasakan anak untuk sholat ya toh, begitu adzan, ayo adzan, ayo kita ambil wudhu, kita sholat, itu sangat bagus sekali tanpa menunggu dia itu tamyiz. Jadi tanpa menunggu usia tamyiz, kita sebagai orang tua sangat baik sekali membiasakan anak agar melakukan sholat. Dalam Islam itu kenapa sih kok usia tamyiz, usia 7 tahun itu yang mana dia sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri, kok sudah disuruh untuk terbiasa sholat? Kenapa? Agar ketika usia balik ya toh, ketika usia mencapai usia balik, dia sudah terbiasa melakukan sholat, yang mana ketika anak usia balik itu sudah berkewajiban terhadap dirinya sendiri, sudah bukan tanggungan orang tua. Paham nggih? Terus ngoten. Misalkan contohnya seperti ini. Ada seorang anak usia 7 tahun tapi kok belum bisa makan sendiri. Nyuwun sewu, kan perkembangan anak beda-beda nggih ibu-ibu nggih. Terus ada yang sudah bisa nulis, ada yang sudah bisa membaca, ada yang sama sekali belum bisa. Nah, itu nanti belum berkewajiban, bagi kita orang tua belum berkewajiban menyuruhnya sholat. Jadi ketentuan kewajiban untuk kita orang tua menyuruh anak untuk sholat ialah ketika anak sudah berusia 7 tahun dan sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, serta sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa membersihkan najis dari dirinya sendiri. Ngoten. Niku Islam sangat luar biasa sekali dalam mendidik nggih. Terus usia 7 tahun menuju balik niku usia pinten ibu-ibu, ada yang sudah tahu? 9 tahun. Untuk laki-laki dan perempuan ya, balik itu pada usia 9 tahun. Kalau 9 tahun itu sudah bisa mimpi mani atau mengeluarkan mani. Jadi seperti ini. Dalam agama Islam itu kalau seorang anak belum mencapai usia 9 tahun, nggih, kok keluar mani, belum mencapai 9 tahun keluar mani, itu namanya bukan mani. Jadi itu hanya cairan lain yang namanya bukan mani. Batas seorang anak sudah bisa dikatakan, oh ini mani, itu ketika dia sudah mencapai usia 9 tahun menurut kalender Hijriah. Yang sudah punya anak, ini saya tanya, sudah tahu belum anaknya itu di usia hijriahnya itu umur berapa? Biasanya kita yang hafal ini ya, kalender Masehi nggih. Kalau kalender hijriah kita harus mencatat agar kita bisa tahu, oh anak ini kok mengeluarkan mani, ini usia hijriahnya sudah 9 tahun betul belum ya? Itu biar kita tahu. Karena usia 9 tahun hijriah dan Masehi itu berbeda. Kalau di Masehi dia belum 9 tahun, tapi ternyata hijriahnya sudah masuk usia 9 tahun. Lah itu bagaimana?
Itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengetahui usia anak sudah mencapai usia balik, yang mana sudah bisa mengeluarkan mani atau belum. Itu tanggungan kita sebagai orang tua. Nah, kalau dalam usia 9 tahun dia belum mengeluarkan mani sama sekali sampai usia 15 tahun, maka otomatis usia 15 tahun itu walaupun belum mengeluarkan mani, dia sudah dikatakan balik. Jadi gini, penjelasan simpelnya seperti ini. Seorang anak bisa dikatakan balik itu ketika sudah mencapai usia 9 tahun dan sudah mengeluarkan mani. Kemudian ada salah satu tanda lagi ketika tidak mengeluarkan mani sampai usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu mutlak secara hijriyah loh nggih. Usia 15 tahun secara hijriyah, entah dia sudah mengeluarkan mani atau belum, dia langsung dikatakan balik. Nah, untuk perempuan ini gampang, biasanya kita ketahui dengan head. Pertama kali mengeluarkan darah head itu juga minimal usianya 9 tahun menurut angka hijriyah. Maka monggo yang sudah punya putri dan putra, kita catat tanggalan hijriyah lahirnya anak kita. Niku penting sangat. Ngoten nggih. Malah ada saya dapat ijazah niku ngeten. Kalau ini sedikit sedikit kita kasih iklan dulu sebentar. Jadi kalau anak kita itu sering sakit-sakitan, misalkan jadi sering ada problem entah kepeleset atau jatuh keseleo, jadi sering kena musibah bahasanya. Kita sebagai orang tua pastinya kan, ya Allah iki kenging nopo, kok anak saya seperti ini, kenapa? Itu saya punya tips, mungkin sebagian ibu-ibu juga sudah ada yang tahu. Ini kita alangkah baiknya untuk sedekah atas nama anak ini di hari Jawanya. Contoh Kemis Leginya, Jumat Ponnya. Lah niku lho, jadi tanggalan Jawa, hari Jawanya itu weton nggih, namine weton nggih. Nah, itu dalam tanggal wetonnya itu alangkah baiknya kita sedekahi. Dan Masya Allah tabarakallah, sampai saat ini saya percaya sekali itu sangat amat berpengaruh. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, itu bisa membuat anak itu sehat, terus ceria lagi, aktif kembali, dan juga berkegiatan seperti biasanya. Itu sering saya sering saya lakukan itu. Coba mungkin yang sudah punya putra putri bisa diamalkan juga ya. Ini tidak ada nasnya, tidak ada. Cuman kadang dawuh dari yai-yai itu kalau diterapkan itu memang betul adanya seperti itu. Ngoten nggih. Pun itu yang pertama. Oke, setelah itu dari sini pertanyaannya Oke, kita ganti materi. Yang mau bertanya mangke nggih setelah selesai nggih. Kita sekarang masuk ke syarat sah sholat. Syarat sah itu nopo? Syarat sah niku nopo? Ada yang tahu? Apa? Sebentar. Saya bacakan nggih. Jadi kita masuk ke pembahasan kedua adalah syarat sahnya sholat. Syarat sah niku nopo toh? Syarat sah itu adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan sholat. Dia tidak ada di bagian sholat, tapi dia ini, hal-hal ini wajib ada, wajib terpenuhi sebelum kita melakukan sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, ini yang paling penting. Kadang kita itu suci dari hadas, memang kita bajunya sudah suci, tapi kadang-kadang itu nyuwun sewu, sajadahnya itu kejatuhan kotoran cicak. Yang paling sering yang paling sering adalah hal seperti ini. Nah, itu bagaimana hukumnya?
Sekarang ngeten. Dalam sholat itu yang wajib suci adalah pakaian yang kita kenakan, kemudian tempat yang kita gunakan, dan juga apapun yang kita pakai. Entah itu mukenah ataupun pakaian di dalam. Misalkan kita sholat pakai daster, maka dasternya juga harus suci. Nyuwun sewu, daleman juga seperti itu. Dalamnya daster itu juga harus suci. Kemudian nyuwun sewu, ketika kita memakai pembalut, biasanya orang yang sering berhadas, nyuwun sewu, kalau misalkan keputihan itu kan cairannya keluar terus menerus. Biasanya sebelum sholat kita kasih pembalut, kan seperti itu. Sebelum celana dalam kita pakai pembalut dulu. Agar kenapa? Agar bisa memberhentikan cairan yang keluar, meminimalisir keluarnya cairan ketika kita sholat. Dan itu nyuwun sewu, pembalut yang kita gunakan itu juga tidak boleh pembalut yang bekas kita pakai tadi, tidak boleh. Harus pembalut yang bersih ataupun suci. Ini penting sekali, karena bersih itu tidak mesti suci. Kelihatannya bersih, tapi ternyata misalkan kecipratan, najis kan tidak terlihat. Makanya untuk pakaian ataupun apapun yang kita gunakan dalam sholat ini harus kita pastikan itu suci. Nah, misalkan seperti ini, kita sedang sholat, tengah-tengah sholat tiba-tiba ada cicak jatuh ke sajadah. Nah, itu hukumnya bagaimana? Gini, jadi ketika sajadah kan bentuknya kotak ngeten nggih, kotak. Yang ketempelan rukuh kita, mukenah kita, seret sama ketempelan jidat, itu hanya terbatas pada itu saja. Jadi untuk ujung sajadah yang tidak kita sentuh, yang tidak terkena oleh kita, entah rukuh kita ataupun tangan kita ataupun kening kita, itu tidak termasuk makanis sholah, tidak termasuk tempat sholat. Yang mana ketika kejatuhan kotoran di ujung sajadah yang tidak tertempel oleh kita, tidak tersentuh oleh kita, itu tidak membatalkan sholat. Nah, berbeda jika nyuwun sewu kotorannya jatuh ke mukenah. Lah niki pripun? Ketika ada kotoran jatuh ke mukenah, ini ada beberapa jalan pintas. Yang pertama, gitu, langsung kita tebas. Jadi ketika kita tahu blek, langsung kita tebas. Kalau tidak ada bekasnya, tidak ada bekasnya di mukenah, maka sholatnya tetap sah. Syaratnya adalah tidak membekas, yang pertama. Yang kedua, harus dibuang seketika. Nah, beda lagi kasusnya kalau kotorannya jatuh terus orangnya gini, nanti dulu sik ngenteni. Nah, itu langsung sholatnya batal. Jadi menunggu sesaat tidak langsung dibuang itu membatalkan sholat. Jadi dia nanti masuknya kategori hamilun najasah atau membawa najis, yang mana itu termasuk membatalkan sholat. Ngoten. Jadi kalau ada kotoran jatuh langsung ditebaskan mawon. Nah, kalau meninggalkan bekas, ada bekasnya nyuwun sewu, kotorannya membekas ngoten, hitam ngoten, maka sholatnya juga batal. Dia wajib membatalkan sholatnya, tapi wudunya masih sah. Jadi tinggal ganti mukenah, kemudian mengulangi sholatnya lagi. Paham nggih? Gitu. Jadi nggak harus wudu lagi, mboten, tidak harus wudu lagi. Ngoten. Kemudian selanjutnya, syarat sah selanjutnya ialah menutup aurat. Sekarang kami akan membahas yang sering terjadi di kalangan kita, nyuwun sewu. Ini yang paling sering adalah tiang-tiang sepuh nggih. Biasanya mbah kita gitu atau bude kita sing pun sepuh niku kadang tidak tahu apa aurat itu batasnya sebatas apa. Nah, niku ngeten. Jadi untuk perempuan itu yang harus ditutupi adalah semua anggota badan kecuali wajah dan kedua tangan. Nah, kedua tangan ini zahir tangan niku pundi ibu-ibu? Zahir tangan niku mriki. Ini namanya dikatakan dalam misalnya zahir.
Kalau yang ini batin, batin itu dalamnya tangan. Kalau bahasanya ngoten. Jadi zahirul kaf sama batinul kaf, namanya seperti itu. Ini zahir dan batin. Nah, keduanya ini ketika dalam sholat terbuka hukumnya tidak apa-apa. Jadi misalkan ngeten, mukenahnya gitu, mukenahnya itu ngepres sampai sini saja, tapi syaratnya harus ada karetnya loh. Zaman sekarang kan ada nggih rukuh yang langsung karet. Lah, hati-hati pakai mukenah yang tidak pakai karet, hati-hati, karena ketika kita takbiratul ihram ini bisa dipastikan tuh terbuka mesti. Lah ngeten loh, seret, nah terbuka. Kalau terbuka seperti ini dalam sholat ini tidak sah, sama saja auratnya terbuka. Ngoten. Makanya di Shopee sekarang nggih kuwatah ada mukenah yang langsung karet. Jadi kita nggak perlu masang karet, nggak perlu, langsung pakai mukenah itu saja sudah rapat. Bagaimanapun kita bergerak ini sudah mengikuti tangan kita, gitu. Biasanya niku namanya apa ya, rukuh Yaman atau apa namanya yang ada karetnya niku, niku akan menghindari terbukanya aurat kita dalam keadaan gerakan apapun dalam sholat. Ngoten. Nah, ketika kita terbuka niki zahirnya tangan sama batinnya tangan ini tidak membatalkan sholat karena tidak termasuk aurat dalam sholat. Terus bagaimana jika ditutupi pakai sapu tangan? Mboten napa-napa. Tidak harus terbuka, juga tidak harus tertutup. Itu khusus tangan, khusus telapak tangan dan juga zahir dan juga batinnya tangan. Ngoten nggih? Jadi tidak apa-apa terbuka dan juga tidak apa-apa tertutup. Kemudian sekarang kita masuk ke area wajah yang dalam kategori tidak apa-apa terbuka. Wajah itu batasnya dari nopo? Tumbuhnya rambut sampai bertemunya nopo niki kedua rahang. Coba jenengan rasakan niki. Lah, ini kita rasakan ada tulang rahang. Lah niki. Sebenarnya dalam penutupan aurat dalam Islam itu boleh sekali hanya ngepres menutupi pas rahang bertemunya rahang sini saja. Terus jenengan nek pakai mukenah sebatas ngeten itu tidak apa-apa. Tapi dalam fikih itu ada yang namanya kaidah seperti ini. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya apa? Hal-hal yang menyempurnakan sesuatu yang wajib itu hukumnya juga wajib. Dalam arti seperti ini, kita wajib menutup aurat hanya dalam batas ini saja, bertemunya kedua rahang, kan ngeten nggih? Tapi menyempurnakan penutupan rahang ini hukumnya wajib. Jadi kita lebihkan itu hukumnya wajib. Kita lebihkan seperti ini, niku hukumnya wajib. Mengapa? Karena ketika kita majukan seperti ini, itu bisa menyempurnakan penutupan aurat yang ada di area dagu. Paham mboten? Pada intinya menyempurnakan penutupan aurat itu hukumnya ikut wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu hal yang bisa menyempurnakan hal-hal yang wajib itu hukumnya juga wajib dilakukan. Jadi nyuwun sewu ibu-ibu, kalau ada misalkan budenya atau neneknya atau adik-adiknya, ponaan-ponaan kecil, mulai sejak dini kita ajari bagaimana cara menutup aurat yang benar. Nggih, contoh dalam wajah niku, wajah itu harus tidak boleh kelihatan rambutnya. Kemudian dalam sholat ini kening kita wajib terbuka. Kening wajib terbuka. Batasannya nopo? Ini alis, ya, kita lihat alis ini, itu 3 jari di atas alis. Nah niki, niku pun cekap, mboten usah ngantos sak muwenten, mboten. Nggih, mentang-mentang ini jidatnya nonong nggih to lebar akhirnya sampai ke belakang, mboten perlu. Jadi ini alis, di atas alis ini 3 jari, ngeten, 3 jari di atas alis. Itu wajib terbuka, tidak boleh tertutup. Dan ini kening ini harus
langsung bersentuhan dengan tempat sujud, harus terbuka. Jadi harus terbuka ngeten, terus harus menempel pada tempat sujud, tidak boleh tertutupi. Kadang kita udah, oh ini biar nutup aurat maju banget sampai batas alis seperti ini, niku malah tidak sah. Sholatnya tidak sah karena kening ini harus terbuka meskipun sedikit, yang mana harus langsung menempel pada tempat sholat, tempat sujud. Ngeten nggih? Pun masalah tangan tadi juga seperti itu. Kalau batasnya pergelangan tangan ini sebenarnya sampai sini saja. Nah, niki wajibnya sampai sini. Cuman mengikuti kaidah tadi nopo? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi harus dilebihkan meskipun sedikit. Nah, ngeten. Gini. Enak kalau pakai mukena Yaman itu wonten cantolan buat napa namine niku? Jarinya. Jadi mboten melorot pas kita ngeten, mboten melorot. Dia stay di sini. Nah, terus bisa langsung kita sesuaikan dengan mau maju mau mundur dengan apa yang kita mau, karena niku karet pun plek niku skeco. Jadi kita sholat mau gini-gini niku skeco. Ngoten nggih. Terus batasan wajah juga paham nggih niki nggih, batasan wajah seperti itu. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah menutup aurat. Oh nggih, sekarang yang paling sering niki nyuwun sewu saya jelaskan tentang pemakaian mukena sekarang. Ngeten. Kain yang kita gunakan nggih dalam sholat ya, kain mukenah kita, kain rukuh kita itu tidak boleh yang bolong-bolong nggih. Kadang ada mukenah yang niku lho, nopo nggih, namanya kain apa ya? Bordil nopo-nopo to niku. Intinya itu berbentuk bunga. Lah, pas kelopak bunganya niku bolong-bolong. Itu tidak sah dibuat sholat. Niku sewering saya temui nyuwun sewu niku sewering. Jadi kulitnya itu terlihat. Kulitnya terlihat meskipun kecil. Ya, makanya serat kainnya, tekstur kainnya yang kita gunakan dalam sholat itu harus rapat sebagaimana kain yang kita pakai. Nah, pripun kalau menawi kita pakai rukuh yang kainnya paris. Nyuwun sewu, kerudung saya ini kainnya kain paris. Ini kan tipis nggih. Tapi niki nyuwun sewu, saya makainya tidak satu helai seperti ini tapi dua helai. Lah ini loh, bertumpuk dua seperti ini. Niki sah mboten damel sholat? Saya tanya. Kenapa kok sah? Karena tidak ada celah untuk kulit itu terlihat. Sah dibuat sholat sah. Tapi ingat lagi catatannya, kita kan biasanya mengucir rambut gitu. Jangan sampai kuciran rambut kita itu nanti tidak kita tutupi oleh daleman kerudung yang mana membuat rambut kita itu nembus. Nah, tembus itu paling sering sekali. Jadi pakai kucir digelung ke atas, rambutnya nembus ke luar. Niku sah mboten? Mboten sah untuk sholat. Jelas tidak sah. Jangankan rambut banyak seperti itu, rambut satu aja terlihat itu tidak sah untuk sholat. Mboten sah sholatnya karena rambutnya terlihat. Misalkan nih rambut kita terlihat sedikit, misalkan keluar secara tidak sengaja pas tengah-tengah sholat, keluar gak sengaja, langsung dimasukkan, oh keluar langsung. Itu boleh apa enggak kita meneruskan sholat? Batal mboten? Mboten membatalkan ketika kita langsung menutupi rambut kita, langsung dimasukkan rambutnya. Tapi hati-hati dalam gerakan sholat nggih, gerakannya harus tidak boleh 3 kali gerakan yang terus menerus, jadi tidak ada jeda. Misalkan ngeten, yang paling sering itu pas takbiratul ihram Allah, lah niki terus sret ngoten biasanya nggih pas tangan kita turun niki lho, gitu. Pas iktidal sret ngoten niku kalau 1 2 3 tangan kita itu membatalkan sholat. Yang boleh bagaimana? Gerakan yang 1 per 1 tapi ada jaraknya. Jadi misalkan ngeten, sret, dah berhenti, terus sret. Nah gitu, paham betul? Jadi gerakannya harus pelan dan ada jeda. Itu baru boleh dalam sholat, harus pelan. Sret, misalkan ngoten. Nah ngeten, sret, dijeda lagi. Ini tidak apa-apa, paham ya? Jadi ada jedanya. Nah, yang nggak boleh lagi itu gerakan yang banget, gerakan yang ekstrim. Misalkan
mau lah ini ada nyamuk, pak, wes langsung batal seketika, nggak usah nunggu 3 gerakan, langsung batal. Nyamuknya dipukul, pak. Nah itu namanya gerakan yang ekstrim, yang agak keras, itu sudah nggak boleh walaupun hanya terjadi 1 kali, sholatnya batal. Kembali lagi ke kasus tadi nggih, masalah penutupan aurat. Ini kuau, terus kain yang kita gunakan itu harus berhati-hati, harus tidak boleh terlalu tipis, ngeten. Batasan kain terlalu tipis niku pripun sih? Kalau misalkan ngeten. Jadi gini, batasan kain yang tidak boleh digunakan dalam sholat itu adalah ketika kita di majelis takhotub, majelis percakapan seperti ini. Nah, orang misalkan Mbak Niki nggih di depan saya niki nggih, itu bisa melihat warna kulit saya. Nah, itu jenis kain yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Saking tipisnya kainnya sampai warnanya kulit bisa terlihat. Nah, kalau dalam majelis percakapan seperti ini warna kulit tidak bisa dilihat oleh lawan bicara kita, maka itu kategori kain yang boleh digunakan untuk sholat. Paham nggih? Niki baju saya ini nyon sewu, ini yang di depan saya nggih nyon sewu mbak-mbak, niki kelihatan mboten warna kulit saya? Mboten. Ini boleh digunakan untuk sholat mboten? Boleh digunakan untuk sholat. Jadi kain sholat itu nggak harus kain katun, mboten. Nggak harus kain sutra, mboten. Nggih terserah kain apapun, yang penting jenis kainnya yang harus kita pilah-pilah. Jangan sampai yang bolong-bolong, terus jangan sampai yang terlalu tipis, yang sampai warna kulit kita itu terlihat oleh orang di depan kita. Ngoten nggih? Sampun. Jadi terus nyuwun sewu, tolong kalau panjenengan sudah tahu ilmunya, silahkan disebar ke orang-orang sekitar kita. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang ketika seseorang bisa menyebarkannya ke banyak orang, boten. Ilmu yang bermanfaat itu ketika kita sudah bisa mengamalkan atau membagi kepada orang-orang sekitar kita, ponaan kita, adik kita, ibu kita, ataupun suami kita, gitu, ataupun orang-orang terdekat kita. Itu sudah namanya ilmu yang bermanfaat. Dan ketika orang yang kita beritahu itu melakukan apa yang kita sebarkan ilmu kita, itu kita akan selalu mendapatkan pahala selama orang itu melakukan ilmu tersebut. Paham? Jadi menjadi amal jariah kita ketika meskipun kita sudah meninggal, itu amal pahala tetap mengalir untuk kita. Terus itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Tidak harus ke banyak orang, tapi orang sekitar kita, yang penting mereka istiqomah mengajarkan atau mereka istiqomah melakukan, itu sudah dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang paling sering niku nggih ngoten, seperti yang saya contohkan tadi. Biasanya tiang sing ingkang sampun sepuh niko, pelan-pelan kita, nyuwun sewu Mbah, niki no ternyata cara menutup aurat niku ngeten lho Mbah, ngoten jenengan benakne niki kedah ditutupi nggih Mbah nggih. Terus biasanya kadang niku mboten damel daleman kerudung, dados rambutnya kadang kelihatan ngoten. Yang paling saya sering temui itu pas taraweh. Kan sareng-sareng nggih taraweh nggih. Ya Allah, niku sebisa mungkin kita ingatkan dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Islam itu selalu memakai cara yang lemah lembut dan sopan santun. Kita pelan-pelan kita ajari, biar nanti yang kita beritahu itu seneng hawanya. Oh alah, iya ya, tak sekarang tak berubah, ternyata Islam itu indah dan mudah. Ngoten nggih? Pun. Kemudian selanjutnya adalah kita harus berada di tempat yang suci. Kita harus berada di tempat yang suci, baik itu sajadah yang kita pakai ataupun mukena yang kita pakai atau tempat yang kita pakai itu harus suci. Jadi tidak boleh ada kotoran yang bersentuhan langsung dengan kita, entah pakaian ataupun tempat sholat. Ngoten nggih? Oh ya, untuk aurat laki-laki sudah paham nggih sebatas mana nggih? Terus ngeten, tadi ketinggalan, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Cuman kenapa sih
kok orang-orang sebenarnya nyuwun sewu bertelanjang dada sholat niku mboten napa-napa asline, cuman adabnya kirang. Mosok sholat gak pakai baju kan ngoten. Wong ketemu misalkan ketemu Pak Bupati mawon, misalkan ada pertemuan, oh enggak, jangankan pertemuan RT mawon kempalan nih kalau rutinan biasanya nggih sebulan sekali nih kemauan ruwapi. Mosok sholat menghadap Allah kita tidak berpakaian yang bagus kan ngoten, berpakaian yang pantas. Jadi kalau sholat itu usahakan kita memakai pakaian terbaik kita memakai parfum yang harum, kita bersih niku sangat dianjurkan sekali dalam sholat. Hukumnya sunnah niku bagus. Selanjutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Sakniki pun sekeco nggih. Jadi kalau zaman dulu itu kita harus ikhtiar sendiri, ijtihad sendiri. Kita harus mencari tahu, misalkan oh bayangannya itu matahari itu sudah melebihi, berarti ini masuk waktu. Jadi agak sulit zaman dulu. Kita harus ijtihad sendiri. Untuk ijtihad niku nopo? Mencari tahu sendiri ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Nek zaman sekarang sudah ada aplikasi nopo? Digital Falak gitu atau NU online niku nggih wonten. Ada aplikasinya. Jadi begitu 10 menit sebelum masuk waktu sholat itu sudah ada notifikasinya. 10 menit lagi masuk waktu asar niku skeco, sakniki pun skeco. Terus ada adzan. Kita juga alhamdulillah insyaallah di sekitar kita dengar adzan nggih. Nah niku kasihan yang di daerah luar Jawa niku kuatah sing belum adanya adzan. Jadi maksudnya ngeten, kalaupun ada adzan itu hanya di beberapa tempat tertentu. Jadi bahkan nyuwun sewu sinyal aja kadang nggak ada. Jadi kita harus ijtihad sendiri. Lah niku hal-hal seperti ini, mengetahui masuknya waktu untuk di daerah itu hukumnya wajib cari tahu sendiri. Lah pripun, internet nggak ada, adzan juga jarang-jarang denger, itu maka wajib kita berusaha sendiri. Tapi kita alhamdulillah di Kediri ini, saya tadi lihat ada akun Kediri Kota Santri, nggih memang mudah-mudahan semua berakhlak santri nggih warga Kediri nggih. Jadi semua kita bisa tahu secara serempak hukum-hukum atau syariat Islam itu sebenarnya apa saja sih, bagaimana saja. Mugi-mugi nggih tambah banyak yang kita pelajari, kita belajar sareng-sareng kan ngoten nggih. Mugi-mugi nggih. Nah, itu kita enak di daerah Kediri ini, lokasinya sudah sangat strategis untuk mengetahui masuknya waktu sholat, ada adzan, ada aplikasi, ngoten gampil. Terus selanjutnya adalah menghadap kiblat. Ini juga termasuk syarat sahnya sholat, harus menghadap kiblat. Nah, bagaimana kalau kita, sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi ada di kereta atau kita lagi ada di pesawat bagaimana? Ngoten, itu bagaimana? Ada yang tahu? Itu sholatnya pripun? Padahal syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Maka bagaimana? Masih bolehkah sholat? Wajibkah sholat? Wajib. Jadi dimanapun kita tetap wajib sholat, meskipun kita di atas kendaraan, meskipun kita di atas kereta, di atas pesawat, itu tetap wajib sholat. Tapi sholatnya namanya lihurmatil waqti. Nopo to sholat lihurmatil waqti niku nopo? Jadi kita tetap melakukan sebagaimana syarat-syarat sahnya sholat, ya toh kita suci dari hadas kecil dan besar, kita menutup aurat dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti kemudian kita sholat yang kita mampu. Misalkan di kereta kan mboten saged nggih sholat yang kita jeber sajadah, sholat pada nanti malah guling-guling seperti itu, atau di atas pesawat mboten saged. Maka kita diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk, mboten napa-napa. Jadi nanti sholatnya kita ulangi di rumah. Sholatnya sah tapi wajib mengulangi. Ngoten nggih, sholatnya sah dan kita wajib sholat, bukan boleh sholat. Beda ya, boleh sholat dan wajib sholat beda. Kita tetap wajib sholat, tapi nanti ketika sudah nyampe tempatnya kita wajib mengulangi sholat. Kenapa alasannya kita wajib mengulangi sholat? Karena ada salah satu syarat sahnya sholat yang tidak terpenuhi, yaitu adalah menghadap kiblat. Nah, jadi kalau sholat di atas pesawat itu nggak apa, karena terpaksa darurat,
gitu, emergensi banget nggak bisa menghadap kiblat, masa kita mau bilang ke pilotnya, Pak pilot tolong hadepin kiblat dulu ya, saya mau sholat, kan mboten saged, itu di luar kemampuan kita. Oleh karena itu kita tetap sholat seperti biasanya, cuma nanti konteksnya adalah lihurmatil wakti, ketika sudah sampai tujuan nanti kita mengulangi sholat. Ngoten nggih? Ampun. Kemudian sekarang mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah rukun-rukun sholat. Pun. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah hal-hal yang masuk di dalam kegiatan sholat. Jadi hal-hal ini itu kita lakukan ketika kita sudah masuk dalam sholat. Ngoten. Kalau tadi syarat sah itu adalah hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi tidak ada dalam kegiatan sholat. Kalau niki rukun sholat itu ada dalam kegiatan sholat. Apa saja yang pertama? Yaitu niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa sih? Niat niku nopo? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Apa qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi? Jadi bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pengerjaannya. Maksudnya bagaimana? Niat itu ngeten, Mbak. Jadi dalam sholat ketika kita usolli fardul, misalkan usolli fardul subahi nggih, usolli fardul subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, misalkan sendiri adaan lillahi ta'ala, kan ngoten nggih, adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita niat, kita lafadzkan, kita ucapkan niat dalam berbahasa Arab seperti ini, itu hukumnya hanya sunnah. Yang dimaksud niat ini yang masuk dalam rukun sholat yang wajib itu niat yang apa? Niat yang kita kerentekkan dalam hati pas ketika kita sedang takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku lafate napa to? Allahu Akbar. Ketika hamzahnya Allah, mulai Allah, kan ngoten, mulai Allah, itu baru kita kerentek di dalam hati. Itu niat yang wajib. Niat yang jenengan kerentekan dalam hati itu terserah mau pakai bahasa Inggris boleh, Kromo boleh, Indonesia boleh, bahasa apapun boleh, yang penting dikerentekan di dalam hati bahwa kita niat melakukan sholat. Ini yang dimaksud dengan definisi niat, muqtarinan bi fi'lihi. Jadi penyebutannya niat di dalam hati itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbir atau sesudah takbir. Harus di antara takbiratul ihram, antara hamzah sampai ro. Allahu Akbar. Jadi harus di tengah-tengah itu. Allah, lepas Allah, itu kita niat kerentek dalam hati. Saya niat melakukan sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Faham? Jadi gini, ada dua pembagian. Yang pertama adalah niat yang sunnah. Itu tadi sebelum kita takbir, yang kita lafadzkan menggunakan bahasa Arab. Nah, itu namanya niat yang sunnah. Sunnah dilafadzkan. Nah, setelah kita masuk ke sholat, Allah, niatnya wajib kita kerentekan dalam hati, tidak usah diucapkan, wajib di dalam hati, gitu. Dan itu berlaku dari hamzahnya takbir Allahu Akbar sampai ro. Hanya sampai ro saja. Setelah ro itu masanya habis, sudah tidak boleh niat lagi. Dalam arti waktunya niat itu sudah habis. Makanya kita benar-benar kita konsentrasi. Kalau sholat itu harus konsentrasi. Allah, mulai kerentek seret, ya Allah saya niat sholat. Itu wajibnya. Selama ini yang sering kita pahami adalah kewajiban niat itu kalau dilafadzkan saja, kan ngoten nggih, usolli fardhu subhi, itu hukumnya hanya
Sunnah. Yang wajib bagian mananya? Ketika kita sudah takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram. Seret Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat ya toh. Fardhon lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat adaan lillahi ta'ala. Plek. Ngoten. Kalau pakai bahasa Arab pripun? Mboten napa-napa, pakai bahasa Arab juga enggak apa. Yang penting kita tahu maksudnya. Kita tahu artinya, mboten napa-napa. Yang penting wajib dikerentekan di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Paham nggih? Itu. Jadi kita niatnya di dalam hati. Pun yang pertama adalah niat. Kemudian selanjutnya adalah takbiratul ihram. Oh, berdiri bagi yang mampu. Sekarang berdiri bagi yang mampu. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah yang mana kita masih bisa berdiri dalam sholat, bisa berdiri untuk melakukan sholat. Kalau untuk orang yang sakit bagaimana? Mboten napa-napa. Untuk yang tidak bisa biasanya sing pun sepuh niku tidak bisa sujudnya, ngoten, pakai kursi, mboten napa-napa. Terus kalau tidak bisa duduk, bisa dengan tidur miring, ya. Kalau tidak bisa tidur miring, bisa dengan terlentang, mboten napa-napa. Kalau tidak bisa terlentang, benar-benar tidak bisa menggerakkan, itu pakai isyarah juga bisa. Jadi Islam itu sangat amat banyak toleransi, menyesuaikan keadaan. Dan saking wajibnya sholat niki nggih ibu-ibu nggih, saking wajibnya sholat, bahkan sampai kita kalau tidak mampu sholat niku sampai diibaratkan niku isyarah saja itu loh, itu kita wajib sholat walaupun hanya bisa menggerakkan kelopak mata, itu tetap wajib sholat. Kalau tidak bisa menggerakkan mata, tidak bisa isyarat, pakai hati juga bisa. Bener-bener stroke niku loh, stroke tidak bisa menggerakkan apapun, nggih pun diem saja, niku tetap wajib sholat. Niku saking kewajibannya sholat, makanya hal-hal yang berkaitan dengan sholat ini kita wajib tahu. Nggih, kita wajib tahu. Ini tentang sholat dulu. Mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan belajar malih, kita bahas masalah wudhu nggih. Wudhu. Jadi hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat itu apa saja. Nah, misalkan wudhu ataupun nopo malih. Nah, menghapus make up dan lain-lain. Insya Allah nanti kita bahas kalau ada kesempatan lagi nggih. Insya Allah kita bahas di kesempatan lain. Sekarang sholat dulu. Kemudian setelah niat berdiri lalu takbiratul ihram. Dan dalam syariat Islam ini takbiratul ihram itu hanya tertentu lafadznya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh jenengan balik Akbarullah atau Ar-Rahmanu Akbar, mboten pareng. Allahu Akbar, harusnya Allahu Akbar. Jangan lupa letaknya niat di mana? Hamzah sampai roknya lafat Allahu Akbar, itu diingat-ingat. Nyuwun sewu yang belum tahu, karena sekarang sudah tahu, monggo nanti sholat duhur diamalkan nggih. Jadi dilafatkan saja, itu hukumnya sunnah, kerentek dalam hati pas ketika tengah-tengah takbiratul ihram, itu yang wajib. Ngoten nggih? Pun. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu juga wajib, termasuk dalam rukun-rukun sholat. Dan jangan lupa Mbak, nyuwun sewu, untuk pembacaan takbiratul ihram Allahu Akbar itu kita harus dengar telinga kita sendiri. Gak boleh umi-umi mboten pareng, sholatnya tidak sah. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nggih mboten sing buanter sampai semuanya dengar Allah, mboten. Yang penting telinga kita sendiri itu mendengar bacaan takbir kita. Allahu Akbar. Kita harus mendengar sendiri, itu hukumnya wajib. Kemudian Al-Fatihah. Fatihah juga sama, kita harus mendengar telinga kita sendiri. Bacaan Al-Fatihah kita itu hukumnya wajib. Jadi ada beberapa, tidak semua nggih, tidak semua. Ada beberapa bacaan dalam sholat yang wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Yaitu yang pertama, boten napa-napa monggo dicatat. 1. Takbiratul ihram. Nggih. Yang kedua, bacaan Fatihah
di masing-masing rokaat, nggak hanya rokaat pertama, tapi di masing-masing rokaat kedua, ketiga, keempat, itu semua Fatihahnya wajib terdengar diri sendiri, okay? Terus kemudian selanjutnya adalah bacaan salam, ya. Jadi salam. Kalau bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara kedua sujud, itu tidak wajib terdengar telinga kita sendiri, tidak wajib. Yang wajib terdengar adalah pertama takbiratul ihram, kemudian bacaan Fatihah di masing-masing rokaat, yang ketiga adalah salam yang pertama. Kan kita salam 2 kali toh nggih? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu salam yang pertama ketika menghadap ke kanan, itu wajib terdengar telinga kita sendiri. Paham nggih? Terus untuk yang lain itu hukumnya hanya sunnah saja. Terdengar telinga kita sendiri itu hukumnya hanya sunnah. Oh iya, Fatihah tadi kan wajib nggih terdengar telinga sendiri. Kalau setelah Fatihah kan kita membaca apa sih? Surat-surat pendek. Niku wajib terdengar telinga kita sendiri mboten? Mboten. Jadi kalau surat-surat pendek itu tidak wajib terdengar telinga. Terus bacanya agak lirih mboten napa-napa. Tapi kalaupun kita mendengar bacaan kita sendiri, itu hukumnya hanya sunnah. Kalau untuk surat-surat pendek dan lain-lain. Tapi kalau takbiratul ihram, Fatihah dan salam yang pertama itu hukumnya wajib terdengar telinga kita sendiri. Sampun. Sampun. Selanjutnya membaca Fatihah nggih, sampun paham nggih? Membaca Fatihah niku kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga hanya sunnah. Yang wajib itu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Itu hukumnya wajib. Jadi mulai bismillah sampai waladhdallin. Aminnya wajib enggak? Boten. Amin itu enggak masuk Fatihah, Mbak. Cuman kita aja orang Indonesia ya kan. Kita nek orang luar niku mboten pakai amin niku biasanya mboten, jarang. Jadi amin ngoten niku jarang ada yang pakai. Cuman beberapa juga pakai. Cuman kita bahkan kita tambahi biasa Robbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Amin biasanya ngoten nggih. Tapi itu tidak termasuk dalam ayat-ayat Fatihah. Cuman ditambahi mboten napa-napa. Jadi waladhdallin amin itu mboten napa-napa. Ngoten. Cuman tidak termasuk tidak termasuk ayat dalam Fatihah. Ngoten nggih. Kemudian selanjutnya adalah ruku'. Ruku' itu adalah kegiatan selanjutnya setelah kita membaca Fatihah dan surat pendek, ruku'. Sret ngoten. Nah, ruku' itu bagaimana? Ruku' yang baik itu bagaimana? Ketika nyuwun sewu. Nah, ini antara kepala dan juga punggung dan juga nyuwun sewu pantat itu sejajar. Itu paling sempurnanya ruku'. Jadi ngeten modelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ngoten nggih? Dados sret ngeten iki. Itu sempurnanya ruku'. Pun sampun. Setelah itu tumak ninah. Tumak ninah itu nopo toh? Tumak ninah itu tumak ninah adalah berhenti sejenak atau diam sejenak sekiranya kita membaca subhanallah. Dados ngeten. Dalam kegiatan sholat gitu, gerakan-gerakan sholat itu ketika kita ruku, Allah kan habis baca Fatihah surat pendek nggih, ruku seret. Nah, itu kita ketika ruku itu boleh banget tidak membaca apa-apa, aslinya seperti itu. Jadi subhanallah, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi itu tidak wajib dibaca, sebenarnya seperti itu. Cuman Rasulullah mengajarkan bacaan itu agar kita dalam sholat niku apa toh? Aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbiri wa muftatamun bitaslimi. Jadi isinya sholat itu jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang mana kegiatannya itu full dengan doa-doa. Makanya kali Kanjeng Nabi itu diajarkan doa-doa dalam sholat.
agar kita maksimalkan dalam sholat itu penuh dengan doa. Nah, dalam rukun-rukun sholat niki disebutkan bahwasannya dalam ruku ini kita wajib tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Sebenarnya tidak membaca apa-apa tidak apa-apa, tapi baiknya kalau kita mengikuti kesunahan Kanjeng Nabi, kita tetap membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan itu tumak ninah itu yang masih belum pada paham itu, tumak ninah adalah bacaan. Seringnya difahami seperti itu. Padahal bukan. Tumak ninah adalah kita berhenti sejenak yang mana sekiranya waktu kita membaca subhanallah. Kita membaca subhanallah itu berapa detik? Subhanallah 3 nggih, 2 nggih. Subhanallah nggih. Subhanallah 3 nggih, 3 detikan nggih. Apa 2 detik? Subhanallah 3 detik nggih. Nah, itu sekiranya kita pokoknya berhenti biqadri subhanallah itu sudah mencukupi. Jadi kita berhenti sebentar, tapi tetap selama kita masih bisa membaca doa, kan kenapa tidak, wong yo sunnah kita mengikuti Kanjeng Nabi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita i'tidal setelah bangkit dari ruku, namanya i'tidal itu juga kita harus tumak ninah. Jadi berhenti. Kita berhenti juga. Rabbana, bacaan i'tidal bagaimana? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu dibaca. Setelah i'tidal kita sujud, kemudian sebagaimana bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ini saya tadi didhawuhi Abi. Ngeten. Ada tips niki Abi juga dari gurunya, kalau pengen kita berkecukupan dalam arti dunia dan akhirat itu ketika membaca doa di antara 2 sujud gitu. Rabbighfirli warhamni. Pas wajib burni itu kerentek dalam hati. Wajib burni itu kita kerentek dalam hati. Wajib burni itu kita kerenteknya apa? Kerenteknya itu biar kita dicukupi. Ya, itu salah satu ijazah. Cuma nanti untuk jelasnya saya mintakan lagi, tadi buru-buru banget soalnya berangkatnya. Nanti saya mintakan lagi. Kalau ada kesempatan insya Allah saya sampaikan pasnya itu kerenteknya bagaimana. Jadi saya juga cepet-cepet. Insya Allah nggih, kalau ada kesempatan lagi. Itu nanti katanya kalau kita selalu mengamalkan, insya Allah dunia akhirat kita tercukupi, insya Allah. Amin nggih. Insya Allah nanti kapan-kapan saya fikskan lagi nopo sing dikerentek nih dalam hati. Takutnya salah salah ucap nanti. Ngoten nggih. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan tumak ninahnya. Seperti biasa dalam sholat harus ada tumak ninah. Kita ruku juga harus tumak ninah, baru i'tidal. I'tidal juga harus tumak ninah, baru sujud. Sujud pun harus tumak ninah, baru duduk di antara 2 sujud itu pun harus tumak ninah, baru sujud yang kedua. Dan juga selanjutnya sampai kita duduk tahiyat akhir. Bacaan tahiyat itu apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan lupa jarinya yang tegak, jangan ngeten tok. Kita harus menunjuk set. Asyhadu alla ilaha illallah, kerentek dalam hati, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam. Terus selanjutnya kama barok ta'ala, selanjutnya nggih sampun sami apal to nggih niku. Pun setelah itu salam. Salam yang pertama, salam yang pertama itu hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi salam assalamualaikum
warahmatullah. Bahkan lafadznya salam itu yang wajib itu assalamualaikumnya saja. Warahmatullah itu tidak wajib dengar telinga kita sendiri, mboten. Tapi yang wajib itu assalamualaikum warahmatullah. Tapi assalamualaikum saja, nggih, ngoten. Jadi warahmatullah itu hanya sunnah saja. Pun sampun. Kemudian selanjutnya adalah keluar dari sholat ya. Jadinya ngeten, ketika kita salam itu otomatis kegiatan terakhir yang kita lakukan dalam gerakan sholat atau ucapan sholat itu kegiatan terakhir. Jadi salam baru kita keluar dari sholat. Nyuwun sewu, ngeten, kalau kita nyuwun sewu ngempet mengeluarkan gas, paham maksud kula nggih? Dalam artinya ngentut nggih. Kalau kita ngobet ngentut, kok ngentutnya itu keluarnya pas salam salam kedua mboten wajib, hanya sunnah. Tapi termasuk dalam bagian sholat. Kok kita kelepasan keluar nih gasnya ketika kita salam yang kedua, ini sholatnya sah mboten? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Walaupun salam kedua hukumnya sunnah, tapi masih ada di bagian sholat. Beda, caranya gini, kalau ngempet banget nggak bisa ditahan, kita salamnya sekali aja nggak apa-apa. Salam sekali aja nggih, salam wajib saja. Assalamualaikum warahmatullahi pun kita bubar. Jangan salam yang kedua terus lanjut ngentutnya, jangan. Malah bahaya nggih toh, sholatnya tidak sah. Mending salam pertama udah ngempet banget ini nggak bisa ditahan. Berapa detik aja udah nggak bisa ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi, udah kita keluar dari sholat aja, baru kita keluarkan gas itu tadi. Jadi jangan dilanjut salam yang kedua kalau kita emang tidak bisa menahan kentut itu tadi. Ngoten nggih? Paham nggih? Sampun. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini paling penting sekali. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat ini ada banyak, ada belasan. Jadi ada 11 poin. Yang pertama, sengaja berbicara. Entah pembicaraannya itu dalam kemaslahatan sholat, dalam kepentingan sholat ataupun tidak. Pokoknya berbicara yang tidak ada hubungannya dengan zikirnya sholat, itu membatalkan sholat. Misalkan nih, kita kan hajing ya. Nah, sekarang ngeten. Hajing niku napa to? Bersin. Nah, nggih, bersin. Bersin niku nyuwun sewu, kita kan perempuan nggih, biasanya hajingnya cing ngoten naon kan nggih. Tapi kalau laki-laki beda. Kadang laki-laki tuh hajingnya sampai ya Allah, sampai alun-alun Kediri kedengeran, kadang kan ngoten, wajing. Nah, ketika kok hajingnya itu refleks gitu, sampai menggerakkan seluruh anggota badan dengan sangat, wajing sampai kayak berguncang badannya sampai banget. Nah, nggih. Sampai dia misalkan berpindah dari tempatnya, jegrek ngoten niku. Nah, kalau banget gerakannya itu membatalkan sholat. Tapi kalau hanya cing ngoten, kita tuh nyuwun sewu nek hajing refleks nggih, tangannya itu langsung ngeten lho, nggih mboten. Tapi kalau dalam sholat sebisa mungkin kita tahan nggih, biar tidak ada gerakan yang kita lakukan di luar sholat. Kalau bisa kita cing ngoten mawon, ampun sampai kalau bisa kita, tapi kalau refleks gak apa sih, asal kita kan ngeten, sret ngoten tok toh, ini berhenti. Seperti tadi di awal, gerakannya tidak boleh terus menerus, harus kita tahan, sret ngeten, tahan dulu, sabar, cing ngoten, hacing ngoten niku ya, hacing. Setelah itu baru kita letakkan pelan-pelan. Kalau bisa kita nggak kelepasan bilang alhamdulillah, paling sering niki nggih. Tapi kalau nggak sengaja mengucapkan alhamdulillah pripun? Hukumnya bagaimana? Boten nopo, konteksnya tidak sengaja loh nggih. Beda lagi kalau alhamdulillah sengaja, hacing alhamdulillah, lawan bicara kita yarhamukillah. Terus kita yahdikumullah, udah bubar sholatnya batal dah. Kita jelas sengaja menjawab yarhamukallah, terus yahdikumullah, wis bubar. Tapi kalau kita mengucap alhamdulillah, cing alhamdulillah,
Iku kita nggak sengaja, sholatnya tetap sah. Di sini yang nggak boleh kalau ucapan atau zikir saja, zikir yang tidak berhubungan dengan sholat, kok kita sengaja melafatkannya, itu nanti membatalkan sholat. Hati-hati niki. Bon, yang kedua, sebagaimana yang tadi kami terangkan, yaitu beberapa gerakan yang terus menerus, gitu. Seperti misalkan, gini yang paling sering nyuwun sewu. Ketika kita yang tidak paling sering niki, dan kadang sama anak-anak kecil ya, bahkan yang sudah balik itu dibuat mainan lah, ngeten sret. Ya Allah, niku pun berapa gerakan aja, dan itu 2 tangan loh, sret 1 2 hitungannya 2 nggih, tangan kanan dan kiri, 1 2 3 4 5 6 wis batal, itu wisan batal. Jadi gerakannya begitu, sami Allah liman hamidah, plek, nggak usah kita gerak-gerakin, boten sah, boten. Tidak, itu gerakan yang tidak perlu dalam sholat, kita hindari saja. Bon, yang ketiga adalah berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Sekarang gini, saya contohkan yang paling sering kita alami adalah ketika kita keputihan. Nyuwun sewu, kita wanita yang normal itu, jadi wanita yang rahimnya sehat, niku saya dengar dari bidan kemarin saya tonton itu ketika nyuwun sewu kita keputihan itu sehat, itu tanda-tanda rahim yang sehat. Yang tidak wajar, yang tidak sehat itu adalah ketika keputihan yang sampai terus menerus, terus kemudian berair banyak, jadi terus menerus, terus jumlahnya itu banyak cairannya dan juga berwarna, itu yang tidak sehat. Tapi kalau sekedar nyuwun sewu basah-basah saja, itu malah normal, itu tanda rahim kita sehat. Nah itu kalau ada seseorang yang keputihannya nyuwun sewu tidak wajar, jadi mengeluarkan cairan terus menerus, ini kan beberapa dari kita mesti pernah nggih, niku kategorinya daimul hadas. Daimul hadas niku nopo toh? Jadi orang yang terus menerus mengeluarkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu nopo nggih? Cairan najis yang sering kita keluarkan di jalan bawah. Jalan bawah itu ada 2 jalan. Jalan Soekarno-Hatta dan juga jalan Maijen Sukono, boten. Jadi jalan depan dan jalan belakang. Jalan yang nyuwun sewu buat kita pipis, sama jalan belakang yang buat kita pup, buang air besar, BAB. Nah, kedua jalan itu kalau kita mengeluarkan sesuatu apapun itu bentuknya, entah padat ataupun cair, itu namanya najis. Ketika kita mengeluarkan dari kedua jalan itu, namanya kita orang yang berhadas. Statusnya kita adalah orang yang berhadas. Nah, niku membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau orang keputihan itu bagaimana? Gini, tahap pertama untuk orang yang daimul hadas, orang yang sering keputihan, atau ada contoh lagi, orang yang beser. Beser niku nopo sih? Pipis terus menerus yang tidak bisa ditahan, jadi keluar pipis terus, ngoten niku, itu juga namanya daimul hadas. Jadi hadasnya tidak bisa dihentikan, hadasnya keluar terus menerus. Itu tata cara bersucinya bagaimana? Yang pertama, setelah masuk waktu, begitu azan kita tahu masuk waktu, baru kita bersuci, kita bersihkan. Tapi sebelum kita masuk kamar mandi, kita sudah prepare alat-alat yang mau kita gunakan untuk sholat. Contoh, nyuwun sewu, celana dalam dan softtek dan pembalut. Nah, itu harus kita siapkan. Jadi sebelum masuk kamar mandi, jadi jangan keluar dari kamar mandi baru menyiapkan, jangan. Sebelum masuk kamar mandi sudah ready. Celana dalam beserta pembalutnya sudah ready, kita cantolkan di kamar mandi, yang mana cantolan itu dipastikan harus suci. Kalau naruh cantolan kamar mandi, Mbak, nek saged agak tinggi biar tidak terciprat dari air yang di bawah. Nyuwun sewu, kulo niki kan tidak begitu tinggi ya, itu aja kalau ke kamar mandi niku saya upayakan nopo mawon itu harus di atas banget. Contoh, sabun atau sampo itu saya letakkan di tempat yang paling atas. Napa malih panjenengan yang ukuran badannya itu tinggi, itu bisa dimungkinkan cipratannya lebih tinggi lagi karena kita postur tubuhnya tinggi, ngoten. Jadi kita usahakan nyantolnya agak di tempat yang tinggi. Setelah itu baru kita bersuci. Bersuci itu bagaimana? Kita bersihkan, kita aliri air
dalam bersuci itu kita harus mengalirkan air. Tidak boleh airnya dingeten ketok. Ngeten, boten angsal. Tidak boleh. Airnya harus mengalir ke tempat kita istinja, kita membersihkan. Nah, itu pun nyuwun sewu kita harus dalam keadaan jongkok. Ya, kita harus jongkok, terus kita aliri air yang mengalir, dan air itu harus air yang suci dan air yang suci itu tidak mesti mensucikan. Air yang suci dan tidak mensucikan, coba contohnya nopo? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan nopo contohnya? Air teh. Airnya kan suci, air teh yang kita minum. Air kopi, air sirup, es degan, apalagi es campur, es dawet, semua per es-esan, teh botol apa itu air, berbentuk air, tapi tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan contohnya apa niki lho, air minum. Cuman air minum ini boleh nggak kita gunakan bersuci? Ini boleh nggak? Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini air yang disediakan untuk minum. Kalau tidak kepepet jangan dipakai. Hukumnya makruh. Air yang digunakan untuk minum kok kita gunakan untuk bersuci tanpa ada keperluan apapun, maksudnya kita iseng-iseng aja padahal ada air kamar mandi juga ada, itu hukumnya makruh. Itu nopo? Lebih baik kita tinggalkan gitu. Ini boleh digunakan untuk bersuci dan ini kategori suci dan mensucikan. Mboten napa-napa, digunakan untuk berwudu nggak apa-apa, untuk mandi nggak apa-apa, untuk menghilangkan najis. Misalkan kita ada najis izalatun najasah, menghilangkan najis di lantai, pakai ini mboten napa-napa, atau kita gunakan istinja juga tidak apa-apa. Cuman hukumnya makruh ketika pakai air yang disiapkan untuk minum. Ngoten nggih? Pun kita lanjutkan. Jadi setelah istinja sudah bersih, langsung kita andui, langsung kita pakai celana dalam. Jangan lupa celana dalamnya harus yang nggak boleh longgar. Biar bisa menahan secara maksimal. Jadi biar kita mengupayakan agar nyuwun sewu keputihannya tidak bisa keluar. Jadi harus celana dalam yang agak ketat gitu. Enggak ketat banget enggak, tapi yang penting rapet. Lah itu loh rapet. Terus kita cukup pakai softtek itu tadi, kita sumpel, langsung kita kemudian bersiap-siap untuk sholat. Itu istinjanya seperti itu kalau orang daimul hadas. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Kita kan dianjurkan sholat berjamaah nggih. Terus kalau orang yang daimul hadas bagaimana? Jamaahnya bagaimana? Bolehkah dia setelah beristinja sudah pakai celana dalam, sudah berwudu gitu. Jadi habis istinja kita pakai celana dalam baru berwudu. Jangan istinja dulu kemudian berwudu dulu baru pakai celana dalam, jangan. Jadi setelah beristinja, setelah bersih langsung kita pakai celana dalemi, setelah rapat baru kita berwudu. Seperti itu tata caranya. Nah, setelah itu kita selesai berwudu, boleh enggak kita menunggu jamaah? Misalkan nyuwun sewu yang sudah punya pasangan, di sini banyak yang jomblo atau banyak yang sudah menikah? Oh, jomblo nggih. Sambil menunggu pangeran tiba gitu. Biasanya jenengan jamaah sama siapa? Sama ibu, ya, atau sama adik. Pokoknya kalau bisa kita upayakan berjamaah itu pahalanya 70 kali lipat. Kalau sholat sendiri 1, kalau berjamaah 70 kali lipat. Sambil menunggu jamaah kita menunggu ini. Kita menunggu misalkan, kok ibu dereng masih di pasar misalkan belum datang. Boleh enggak kita menunggu? Kita duduk menunggu, boleh enggak? Padahal daimul hadas itu harus segera sholat loh. Orang yang daimul hadas yang tadi misalkan beser atau keputihan terus-menerus itu harus segera sholat loh. Tapi bolehkah dia menunggu jamaah? Itu boleh enggak? Hukumnya bagaimana? Misalkan dia menunggu jamaah, hadasnya keluar, kan kita nggak bisa menahan kan, namanya juga keputihan terus-menerus keluar atau pipis terus-menerus keluar, kita nggak bisa menahan. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Atau kita harus mengulangi lagi sholatnya? Sholatnya? Kita harus mengulangi lagi bersucinya. Bagaimana? Boleh enggak? Hukumnya boleh. Jadi intizarul jamaah, menunggu jamaah,
walaupun orangnya daimul hadas itu diperbolehkan, termasuk uzur. Loh, walaupun nanti kalau hadasnya keluar bagaimana? Mboten napa-napa, termasuk uzrul jamaah, uzrus sholah, tidak apa-apa. Jadi kita sudah ini ya, sudah siap, sudah kita pakai celana dalam yang rapet gitu, sudah pakai softtek sudah, terus kita berwudu, kita pakai mukenah, kita menunggu jamaah, itu hukumnya tidak apa-apa. Ngoten nggih? Paham nggih? Itu hukumnya tidak apa-apa. Bukan kok kita nanti setelah ibu kita datang terus kita baru sholat gitu, baru kita mengulangi istinjanya lagi, membersihkan lagi niku mboten, tidak harus seperti itu. Kalau kita sudah rapi, sudah masuk waktu, habis gitu kita sudah istinja, kita sudah prepare, kita menunggu jamaah, udah pakai mukena, langsung sholat, begitu ibu kita datang kita berjamaah, itu hukumnya tidak apa-apa. Ngoten nggih? Sampun. Selanjutnya sedikit lagi. Nah, ini dia. Kemudian terkena najis seperti yang kita contohkan tadi, kalau tidak langsung dibuang maka hukum sholatnya batal. Tapi kalau langsung dibuang, itu sholat kita bisa kita teruskan dengan catatan kotorannya tidak meninggalkan bekas. Ngoten nggih? Terus kemudian terbukanya aurat. Nih, yang paling sering ini, kalau kita misalkan lagi sholat, terus ponaan kita buka rukuh. Nah, niku paling sering gitu. Naik wis kita pas sujud gitu, pas sujud dinaikin, terus kita nggak sengaja auratnya terbuka, itu bagaimana? Kalau kita kerasa terbukanya aurat langsung ditutupi, maka sholatnya bisa diteruskan. Tapi kalau kita, ini kan biasanya kalau terbukanya aurat kerasa isis nggih. Isis ini apa nggih? Isis itu apa ya? Yang paham kayaknya orang Kediri aja deh. Isis nopo nggih isis niku? Sriwing, semriwing nopo nggih? Pokoknya kerasa isis kan, oh berarti ini buka nih auratnya. Tapi kalau kita teruskan sholatnya dengan rasa ben isis lah enak, itu sholatnya batal. Tapi kalau langsung aduh isis, berarti kebukaan auratnya, langsung ditutupi, maka sholatnya masih bisa diteruskan. Ngoten nggih? Jadi kita jangan berpacu pada oh ini anak kecil yang membuka aurat kita ataupun angin. Misalkan kita sholat di tempat yang banyak anginnya sampai kita tersibak rukuhnya, mukenahnya, itu bagaimana kalau langsung ditutupi? Pada intinya itu, kalau langsung ditutupi tidak batal, tapi kalau kita biarkan maka itu membatalkan. Atau kita sengaja membuka aurat kita, ya jelas batal. Misalkan ben isis tak buka sik sithik lah. Buka sithik itu berpengaruh, nggih. Terus tidak boleh walaupun kita bukanya sedikit, nggak boleh. Kemarin itu ada pertanyaan, jadi gini, waktu mungkin jenengan sampun nate mireng nggih. Jadi saya itu kemarin ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana ketika tawaf dalam di Mekah itu kan rangkaian umroh dan haji ada tawaf. Tawaf itu kan syaratnya sama seperti sholat, harus suci, harus menutup aurat dan lain-lain kan ngoten. Jadi kalau ngentut nyuwun sewu, kalau ngentut itu kan membatalkan sholat. Itu ada mbah-mbah bertanya, orang udah tua bertanya, kalau ngentutnya sedikit pripun nggih, tapi namung sekedik, namung srit ngoten tok, tut ngoten tok, maka itu membatalkan sholat. Jadi walaupun cerit atau cerut, ya pokoknya walaupun sedikit saja kok mengeluarkan gas, itu membatalkan sholat. Nyuwun sewu, kita itu ada namanya kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang, tempat keluarnya pipis, tempat keluarnya pup, kan ngoten nggih. Nah itu entah barang apapun yang keluar dari situ, misalkan nyuwun sewu, orang ambeien itu kan ada daging yang keluar sedikit nggih, niku bagaimana sholatnya? Wudunya dulu, wudunya bagaimana? Batal napa mboten? Membatalkan wudu. Orang yang ambeien itu ketika keluar, itu kan yang keluar nyuwun sewu bukan pup tapi kayak daging gitu nggih. Daging keluar, yang ambeien yang sudah parah niku kan yang keluar daging. Lah niku juga membatalkan wudu. Misalkan yang keluar nyuwun sewu, orang cacingan, anak kecacingan kadang keluar cacingnya. Jadi habis keluar masuk lagi nih cacingnya, dia keluar masuk cacingnya.
Itu juga membatalkan wudu. Dia sama saja mengeluarkan hadas. Jadi entah bentuk apapun yang keluar dari sabilain kedua jalan itu membatalkan wudu. Kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya juga mboten sah. Mboten. Sampun mungkin tinggal 10 menit. Monggo. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Sebelumnya saya nikirian nggih, saya simpulkan dulu nggih. Selanjutnya adalah makan juga tidak boleh dalam sholat. Ini hal-hal yang membatalkan sholat nggih. Terus minum juga nggak boleh. Ya Allah, masa ya minum ya tengah-tengah sholat? Saya tidak habis pikir itu. Kemudian tertawa kalau sampai kayak gitu juga membatalkan sholat. Yang sering itu digodain ponaan, kalau nggak adik kita sendiri gitu. Ya Allah, guyon di depan kita keras banget, kita hawani kudu guyu kan ngoten. Nah itu juga kalau sampai kita tidak bisa menahan tertawa, kita los, itu nanti membatalkan sholat. Kemudian murtad, keluar dari Islam, juga itu membatalkan sholat. Tengah-tengah sholat kepikiran atau kerentek, misalkan saya mau keluar dari, nah ngoten niku, naudzubillah min dzalik. Saya mencontohkan orang lain ya, misalkan orang lain itu langsung sholatnya batal seketika. Udah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya monggo kami kembalikan pada Mbak pembawa acara. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan pembahasan dari Ustaz Leha mengenai meraih sholat yang berkualitas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Untuk yang bertanya monggo langsung ke depan mawon nggih. 3 orang mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai nanti matur suwun, Mbak. Waalaikumsalam. Saya bertanya pertanyaan yang Nggih. pertama itu, ada di suatu momen saya itu giliran imamnya kan, pas ketepatan itu imamnya dirinya terbuka. Oke. Tapi emang dia menyakini ini bukan akurat gitu ya. Oh, nggih. Jadinya saya juga gimana ya, karena saya juga ingin menyakini aurat. Akhirnya saya tetap ikut sholat, namun ketika di rumah saya mengulang lagi. Nggih. Nah, ini lebih baiknya saya ikut nanti kalau ketika giliran beliau, saya ikut jamaah dan terus mengulang lagi di rumah, atau dukun. Nggih. Niki langsung dijawab. Pertanyaan. Oke, tetes ngeten. Ketika dalam konteks seperti itu, saya kembalikan pertanyaannya lagi nggih. Kira-kira mbaknya bisa nggak? Ini ku yang ikut makmuman banyak nggih. Banyak lagi. Mbaknya pertama yang dilakukan adalah kalau bisa amar ma'ruf. Kita memberikan pengertian kepada imamnya. Kira-kira sakit mboten? Jangan di muka umum. Kita ajak ngobrol, Mbak, saya mau ngobrol yuk sebentar. Niku nyuwun sewu, Mbak. Jadi kita kasih pemahaman dulu, kita sharing dulu dengan bahasa yang baik. Niku kira-kira sakit mboten? Nah, untuk beberapa kan ada yang mengerti. Iya, heeh. Gimana status sholatnya? Kalau Nggih. saya kan di rumah sudah Karena tahu, nggih, karena jenengan tahu, jadinya jenengan mengganti kan ngoten. Terus ngeten. Untuk konteks seperti itu kan nggih, kita di muka umum yang kita tidak mungkin, kalau kita langsung keluar kita dikira sok pinter apa bagaimana kan mekaten nggih. Itu lebih baiknya pertama yang kita tembusi adalah imamnya. Itu sangat penting sekali. Karena imam itu juga menjadi penyebab sahnya sholat makmum. Kalau imamnya tidak sah sholatnya, otomatis makmumnya juga ikut tidak sah. Yang pertama kita lakukan adalah mbaknya sebisa mungkin amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu dalam arti memberikan pengertian ke imamnya. Jadi kita ajak ngobrol. Setelah itu makmum yang mbaknya bisa kasih nasihat, itu mbaknya maksimalkan. Jadi diajak ngomong berdua juga, Mbak katose wau niki deh, ayo kita ulangi sholatnya yuk, ngoten. Itu penting sekali. Jadi seperti yang kami ungkapkan tadi, menyebarkan ilmu itu
bagi kita yang sudah tahu itu sangat penting karena nggih di masyarakat awam banyak yang belum tahu itu aurat, ngoten lho Mbak. Nggih, niku wajib diulangi sholatnya. Sholatnya jelas tidak sah bagi yang tahu. Jelas tidak sah, boten sah. Ngoten nggih. Terus Pertanyaan kedua itu batasan ini itu apa harus 3 jari? Soalnya kadang saya itu 3 jari yang saya tahu itu Ha-ha. karena yang penting ada yang nempel di iya, heeh. tapi tadi kan harus 3 jari atau bagaimana? Jadi 3 jari itu bukan ukuran paten harus 3 jari karena nyuwun sewu, jari kita kan beda-beda nggih. Ada yang apa namanya itu, ada yang besar seperti saya, ada yang lentik kados jenengan. Terus kalau kata guru saya tuh agar lebih berhati-hati 3 jari. Tapi bukan ukuran paten boten. Yang penting ada bagian di sini yang bisa nempel kepada tempat sujud. Tidak ukuran paten boten. Hanya. Sekian dari saya. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Poin pertama pada saat sebelum sholat itu dari tempat kesehatan Nggih. secara fisik kita Terus. pakai balut Nggih. dan ketika saat sholat itu kita nggak merasa keluar atau tidak, tapi setelah sholat kita cek, kita lihat itu ada kayak kemudian Nggih. dan itu itu nanti sholatnya Nggih. karena kita nggak tahu Nggih, kalau nggih. sholat itu. Kemudian untuk yang kedua Nggih. yang membatalkan sholat itu kan gerakan yang berturut-turut. Nggih. Kadang sholat itu dilupakan kadang kita seperti ini tidak menguap, tapi ketika sholat itu aja kadang pengen muap, Nggih. angop, terus Nggih, nggih. sewu, itu kadang tangan langsung otomatis. Heeh, heeh. Untuk tips agar kita tidak cepat atau gampang muap. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, baiklah pertanyaan yang pertama tadi ketika kasusnya daimul hadas nggih, orang yang hadas terus-menerus. Jadi ngeten. Orang yang hadas terus-menerus itu pasti tengah-tengah sholat keluar apa namanya keputihannya. Niku pasti, tidak mungkin tidak. Kan ngoten namanya juga orang yang terus-menerus berhadas. Baik kita tutupi, kita rapetin mau pakai softtek atau pakai kapas kita sumpel. Ini ku pasti kemungkinan besar itu pasti hadasnya keluar saat kita tengah-tengah sholat. Nah, maka itu tidak apa-apa, sholatnya tetap sah meskipun setelah sholat kita cek, loh, walah berarti tengah-tengah kayak mau saya niki dong, keluar dong saya, hadas saya, najis saya keluar dong, itu tidak apa-apa, namanya juga daimul hadas. Namanya juga orang yang terus-menerus hadas, itu ada dispensasi dalam sholat. Jadi yang penting, ini catatannya ini, yang penting pertama itu harus masuk waktu, baru kita bersuci. Yang kedua, kita harus sangat mengupayakan agar hadas itu tidak keluar dengan cara tadi, kita pakaiin celana dalam yang rapat dan juga softtek yang ketat. Nah, itu salah satu usaha kita agar keputihan tidak keluar. Kalaupun memang ada keputihan yang keluar ataupun nyuwun sewu niku lho Mbak, orang istihadah niku nggih daimul hadas itu kan terus-menerus mengeluarkan darah. Niku ketika kita cek setelah sholat kok walah ada darahnya, niku mboten napa-napa, tidak apa-apa. Yang penting ketika kita setelah istinja itu kita sudah mengusahakan agar hadas itu tidak keluar, ngoten. Terus pertanyaan kedua, menguap nggih. Ngeten. Kalau kadang yang paling sering ini nyuwun sewu salat isya nggih, kita habis pulang kegiatan gitu, ya Allah ngantuk. Kita biasanya kayak habis sholat maghrib nunggu sekalian isya kan gitu sambil pakai mukenah leyeh-leyeh wis ngantuk udahan. Nah, ketika sholat isya, ketika biasanya ngeten Mbak. Kalau saya itu kalau ingat oh ini dalam sholat itu saya fokuskan dulu pada sholat. Makanya penting, sholat khusyuk itu penting. Salah satu cara sholat khusyuk itu nopo? Kita menghindari berkumpul dengan orang-orang dulu. Kita sholatnya di kamar dulu, menyendiri dulu. Nanti setelah sholat baru kumpal-kempal malih, mboten napa-napa. Tapi ketika sholat kita usahakan kita fokus pada kita sendiri, kita fokus pada sholat kita sendiri hingga akhirnya kayak ngantuk itu kalau kita nggak sengaja menguap nggih. Nah niki tangannya kan kayak tadi bersin kan kita refleks nggih, kan kita tutupi. Niku mboten napa-napa. Kalau kita refleks, dan itu pun refleksnya bukan yang gerakan yang dahsyat.
Kita kayak gerakan ringan, hacing ngoten tok. Lah niku mboten apa. Kalau menguap lah catering. Langsung dicontohkan kalih mbaknya. Langsung menguap. Nggih, niku mboten napa-napa, tidak apa-apa. Selama gerakannya gerakan yang ringan, mboten napa-napa. Mengupayakan agar kita enggak ngantuk. Niku nggih. Kalau kula nggih nek angop dalam sana kula tahan ngeten lho. Terus disimpen, paham mboten maksud kula? Jadi enggak jadi menguap tapi disimpen ngeten lho. Nah, ngoten, kita simpan di dalam mulut. Itu salah satu cara agar kita tidak refleks tangannya nutupin mulut ngoten loh. Niku salah satu caranya ngoten sih. Cuman kalau memang kita refleks tidak sengaja nggih itu terhitung mboten napa-napa. Salatnya tetap sah insyaallah. Selama catatannya gerakannya tidak terus-menerus atau gerakannya tidak gerakan yang satu kali tapi banget gitu ya. Niku mboten napa-napa. Mungkin itu. Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Heeh. Kita semuanya itu ditanggung sama imamnya. Iya. Tadi dijelaskan sama Nihal kalau Al-Fatihah itu harus dibaca dan bahkan harus didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, ketika kita sholat berjamaah, apakah Al-Fatihahnya itu beneran gugur? Jadi kita tidak baca nggak apa-apa. Pripun gimana? Gimana? Tolong diulangi gimana? Sholat Fatihah. Kan kalau saya pernah mendengar. Nggih. Nggih. Al-Fatihahnya semuanya itu sudah ditanggung sama imam. Nggih. Nah, tadi kalian kan menjelaskan Heeh. kalau Al-Fatihah itu wajib bahkan harus didengar oleh telinga kita. Iya, betul sekali. Kalau kita jamaah itu gimana? Al-Fatihahnya tetap wajib kita baca Kak? Tidak. Atau ditanggung imam. Nggih, terus ngeten. Konteksnya seperti ini. Ini dalam konteks berjamaah nggih. Kita itu bukan Fatihah kita ditanggung imam atau tidak mboten. Tapi memang kalau kita itu konteksnya kalau Fatihahnya itu dibaca oleh imam yang mana makmum, kita makmum ya. Makmum, kita sebagai makmum itu kita telat datang. Kita kita makmum yang masbuk, hampir ketinggalan imam. Dan itu hanya berlaku di rokaat pertama makmum. Misalkan ngeten. Imam sudah rokaat kedua, Fatihah di rokaat kedua, kita baru datang, kita baru datang, kita baru Allahu Akbar. Kalau pas ketika takbir, imam sudah waladhdallin amin, kan kita langsung takbir nggih, amin. Ini rokaat kedua, Allahu Akbar. Maka kita tidak perlu menyelesaikan Fatihah kita sendiri, namun kita langsung ikut imam rukuk, kita ikut rukuk. Itu yang dinamakan Fatihah kita ditanggung imam, seperti itu. Tapi untuk rokaat kita sebagai makmum yang selanjutnya, rokaat selanjutnya itu kita harus membaca Fatihah kita sendiri, sudah tidak ditanggung imam. Jadi yang ditanggung imam adalah Fatihah dari makmum yang datangnya telat atau yang masbuk. Jadi makmum yang telat takbir itu Fatihahnya memang ditanggung imam untuk rokaat pertamanya makmum. Walaupun bagi imam itu rokaatnya udah yang kedua, paham mboten? Paham. Jadi kita nyambung ke rokaat keduanya imam. Padahal kalau dari nisbatnya kita, dari arah kita, itu kita baru rokaat pertama. Jadi yang dapat dispensasi Fatihah kita ditanggung adalah rokaat pertama daripada makmum. Ngoten. Dari awal. Mendengarkan Pak, boten parang. Itu sama dengan tidak membaca Al-Fatihah. Berarti otomatis ada salah satu rukun sholat yang tidak terpenuhi. Jadinya tidak sah. Jadi kalau kita masbuk nih ya, misalkan kita masbuk telat datang, tapi kita masih bisa membaca Fatihah, kita wajib membaca Fatihah. Cuman kalau tidak mampu karena buru-buru ruko, imamnya buru-buru ruko, maka kita mboten napa-napa ditanggung imam, kita masih bisa mekaten. Apalagi enggak masbuk, ngikutin dari awal gitu loh. Masbuk saja ketika masih bisa atau ada waktu membaca Fatihah, wajib membaca Fatihah. Ngoten. Iya, monggo. Heeh, nggih. Nggih.
3, nggih. Lebih baik kita cari jamaah lain. Atau ngeten. Jadi ngeten, maksudnya ngeten. Orang yang menjadi imam, makanya dalam konteks fikih itu orang yang menjadi imam itu diutamakan orang yang alim ilmu fikih, orang yang tahu ilmu fikih. Ilmu fikih niku napa to, Mbak? Ilmu fikih niku adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib kita itu namanya fikih, berkaitan wajib kita. Ya tidak hanya wajib, sunnah juga. Cuman hal-hal wajib niki kan sholat kita. Makanya dalam konteks imam dalam sholat itu bahkan di Bulughul Maram ada babnya sendiri khusus membahas tentang imam. Yang pertama, walaupun umurnya kecil, masih muda, tapi kok dia alim fikih, dia bisa atau pinter alim dalam masalah fikih, itu diutamakan menjadi imam. Makanya nyuwun sewu kados wau, contohnya ada imam yang tidak menutupi aurat, atau ada imam yang apa wau iktidalnya. Nah ini lebih baik kita berjamaah atau mencari imam yang lebih alim daripada kita. Karena kenapa? Jelasnya ngeten, kalau imam sholatnya nggak sah, makmumnya ikut nggak sah, niku jelas. Makanya ketika tadi contohnya kados pertanyaan sing awal wau, kita wajib mengulangi sholatnya di rumah, karena kita tahu, oh alah imam tadi sholatnya nggak sah. Ngoten, paham mboten? Atau ada nih contoh lagi yang paling sering nyun sewu. Kalau pakai mukenah, imam itu ya, imam kita kan misalkan perempuan, pakai mukenah, ini kakinya kelihatan dari awal sholat kelihatan sampai akhir sholat, niku sah mboten? Kita yang tahu loh, sah mboten? Tidak sah. Dan kita wajib memberitahu ke imamnya, nyun sewu bu, panjenengan wau kelihatan dan saya tidak imkan, saya tidak mampu untuk menutupi. Nah, yang wajib menutup itu sebenarnya aslinya sholatnya sah, kalaupun catatannya yang orang yang di belakang imam pas langsung nutupin, oh buka langsung nutupin. Kita yang di belakang imam loh langsung nutupin, itu sah. Tapi kok kita di belakang imam jaraknya jauh, tidak bisa menutupi secara langsung, maka sholatnya tidak sah. Dan kita wajib mengumumkan, ngapunten mbak, ini ternyata auratnya kelihatan, tolong nggih sholatnya diulangi. Itu hukumnya wajib memberitahu seperti itu. Kita jangan membiarkan orang lain sholatnya tidak sah karena kita nggih, kan kasihan gitu. Udah sholat jengklat-jengklit sampai rakaat keempat salam baru tahu kan gitu. Ngoten nggih, tidak wajib wudu nggih, cuman wajib mengulangi sholat. Ngoten. Matur suwun sangat. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Ya Allah, kami atas nama pribadi sangat senang sekali kita bisa belajar bersama. Masih banyak kekurangan saya di mana-mana. Jika ada hal-hal yang menyakiti hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari sikap ataupun perkataan kami nggih. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, dan semoga yang kami sampaikan adalah sesuai dengan syariat Islam nggih. Nanti jika ada hal-hal yang perlu direvisi, nanti insya Allah kami sampaikan lagi. Kami berterima kasih banyak untuk waktunya nggih mbak-mbak sedanten. Mohon bimbingannya agar kami bisa terus bisa belajar bersama sareng-sareng. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup belajar bersama ini dengan bacaan Fatihah dan wal asri 3 kali, dengan harapan semoga hal-hal yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk diri kita sendiri. Nggih. Mari kita baca Fatihah kemudian wal asri 3 kali. Ala hadhihi niyat sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih yang banyak. Sekali lagi kami ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan nggih kalau ada salah-salah perilaku ataupun perkataan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sangat senang sekali sudah diberi kesempatan belajar bersama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.